Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini tadi macetnya bukan main. Iya, alhamdulillah. Kita baca kitab Al-Mawaiz. Sekarang Al-Mawaidus Tsaniyah, yaitu mau'izah dari hadis qudsi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yaqulullahu ta'ala, syahidtu nafsi an la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Tiada sekutu bagiku. Jadi Allah sendiri menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Enggak ada lagi yang lain. La syarikali, tidak ada sekutu bagiku. Muhammadan abdi wa rasuli, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambaku dan rasulku. Jadi Rasulullah itu adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak julukan-julukan atau sebutan-sebutan di dalam Al-Quran. Begitu cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yardha biqadai, dan barang siapa yang tidak ridho dengan qadaku, dengan keputusanku, dengan ketentuanku, kata Allah, walam yasbir alal balai, dan ada orang yang enggak sabar atas bala musibah yang aku berikan, walam yashkur ala na'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku, walam yakna bi'atai, dan tidak merasa cukup atau tidak merasa puas dengan pemberianku, falya'bud rabban siwai, maka silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Jadi Allah mengancam di dalam hadis qudsinya. Kata Allah, siapa yang tidak ridho dengan qada, dengan ketentuan dariku, siapa yang tidak sabar atas bala musibah yang aku berikan, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan siapa yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah, falya'bud rabban siwai, kata Allah, silahkan cari Tuhan selain aku. Kemudian, waman asbaha harinan ala dunya faka'annama asbaha sakhiton alayya, siapa yang sedih terhadap kehidupan dunianya, seolah-olah ia sedang murka kepadaku. Jadi kalau kita sedang ada urusan, kalau kita sedang ada masalah, kalau kita lagi ada ujian, jangan kemudian kita bersedih berlarut-larut. Kata Allah, kalau begitu seolah-olah engkau sedang murka kepadaku.
sedang marah kepada Allah. Karena sebagaimana yang kita yakini di dalam rukun iman yang keenam, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, yang kita senengin, yang enggak kita senengin, yang sesuai harapan kita, yang tidak sesuai harapan kita, semuanya adalah ketetapan dari Allah. Maka kata Allah, jangan kamu bersedih, sebab kalau kamu bersedih kata Allah, berarti sama dengan engkau murka kepadaku. Wa man ishtaka ala musibatin faqad sakati. Dan barang siapa yang mengeluh atas segala musibah yang menimpa pada dirinya, berarti ia telah mengeluhkanku. Bu, ada yang suka ngeluh? Waktu ibu mengeluh sama teman ibu, terus temennya ngasih solusi enggak? Dia kata, orang gua juga sama sih. Pak, ada temennya yang suka ngeluh? Kata Allah, jangan suka ngeluh kepada makhluk. Sebab ketika kita mengeluh kepada makhluk terhadap musibah yang kita terima, sama juga kita ngaduin Allah. Kalau mau mengeluh sama Allah, karena makhluk nggak bisa merubah kehidupan kita. Yang bisa merubah kehidupan kita cuma makhluk. Nggak bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kalaupun kita ada masalah, misalnya kita punya utang sampai puluhan juta, kita ngomong sama tetangga, bagaimana ya saya buat bayar utang, ya Allah makan aja susah, ini utang kagak bayar-bayar, kagak kebayar-bayar. Tuh tetangga emang bantuin bayar? Udah tahu kagak, masih pada ngomong aja. Kalau kita mengeluh terhadap ujian, terhadap masalah yang kita hadapi, itu kata Allah sama dengan mengeluhkan Allah. Wa man dakhala ala ghaniyin fawadda'a lahu min ajli inayah. Wa man dakhala ala ghaniyin fatawadda'a lahu min ajli ghinaihi dhahaba sunnatini. Siapa yang mendatangi orang kaya, nih kata Allah nih dalam hadis qudsi, lalu ia merendahkan diri karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Siapa yang mendatangi orang kaya, kemudian dia sambil merendahkan diri karena dia merasa susah, yang dia datengin orang kaya. Merendahkan diri terhadap orang kaya itu berarti dia sudah kehilangan 2/3 agamanya. Na'udzubillah min. Orang bakalan nurut kalau dia sering dibagi sama orang kaya itu. Biasanya begitu ya. Kira-kira ibu kalau suka dibagi duit tiap hari, ada 100.000, ada 200.000. Begitu ibu datang ke rumah saya karena saya merasa kaya nih, ibu datang saya kasih duit 200.000, datang lagi kasih duit 200.000. Besok ibu saya suruh cuci piring, mau gak?
Kalaupun mau buat bantu, bukan buat pengen merendahkan diri. Sebab merendahkan diri terhadap orang kaya itu sama dengan kehilangan 2/3 agama, kata Allah. Wa man latama wajahu ala mayyitin faka'annama akhadha wa rumhan yuqalitiluni bihi. Kemudian maka siapa yang memukul wajahnya karena kematian seseorang, seolah-olah ia telah mengambil tombak untuk memerangiku, kata Allah. Jadi waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, jangan sampai mukul-mukul muka nangisnya gitu, meraung-raung kayak serigala. Waman kasara'u dan ala qabri faka'annahu hadama baba ka'bati biyadihi. Kemudian siapa yang mematahkan kayu di atas kuburan, seolah-olah ia telah menghancurkan Ka'bahku dengan tangannya. Siapa yang mematahkan kayu. Jadi kalau lewat kuburan, kemudian ada pohon di kuburan, jangan suka main pocel-pocel aja. Karena pohon yang ada di kuburan itu mendoakan ahli kubur. Jadi jangan suka main mata-matain. Emang tangannya kagak dibedong. Wa man lam yubali min ayyi babin yakul ma yubali min ayyi babi yadkhulullahu ta'ala jahannam. Siapa yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan makanan, maka Allah juga tidak akan peduli dari pintu mana ia akan memasukkan ke neraka jahanam. Ini yang agak ribet nih. Kadang kita nggak mau peduli mau dapat dari mana kayak itu duit. Kalau laki bagi duit pulang kerja 500.000 girangnya minta ampun, bener? Dibagi duit sama suami 500.000 girang nggak? Pernah nanya nggak nih duit dari mana? Emang ya. Jadi kita harus paham, harus bisa memilah dari mana uang itu didapatkan. Jangan sampai nanti justru membawa kemudaratan kepada keluarga kita, ya. Wa man lam yakun fi ziyadati fi dinihi fahuwa fi nuqsani. Siapa yang tidak bertambah agamanya berarti ia merugi, sementara orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui. Wa man lam yakun fi ziyadati fi dinihi fahuwa fi nuqsani. Siapa yang tidak bertambah agamanya berarti ia merugi. Wa man kana fi nuqsani fal mautu khairul lahu. Dan sementara orang yang merugi itu mati lebih baik bagi dirinya. Bu, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang setiap hari tidak bertambah ilmu agamanya berarti dia orang yang merugi. Sementara orang yang setiap hari merugi, kata Allah, maka mati lebih baik daripadanya.
Kan kita sering dengar, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, berarti dia orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti dia orang yang celaka. Lah, kalau yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu disebut merugi. Yang minggu ini ngaji sama dengan minggu kemarin ngaji, minggu ini juga ngaji, tapi ilmunya tidak bertambah, berarti dia merugi. Kalau orang merugi, kata Allah, lebih baik masa harus bunuh diri? Bukan begitu. Ini namanya motivasi, supaya kalau minggu sekarang hari Selasa ini kita ngaji, Selasa depan niatin ngaji. Nih hadir di masjid seperti ini banyak nilai pahalanya. Saya mau tanya, datang jam berapa tadi pagi? Ada jam 6, ada jam 7. Kalau yang jam 7 berarti udah 2 jam lebih duduk, betul? Kalau yang datang jam 6 berarti udah 3 jam lebih duduk, betul? Udah niat itikaf belum? Belum. Kalau masuk masjid begitu duduk niat iktikaf. Orang yang iktikaf di masjid kagak ngapa-ngapain juga dapat paha. Orang iktikaf tuh. Makanya sering kita dengar penceramah, tidur orang yang berpuasa ibadah. Tidur orang yang tidurnya di masjid ibadah. Kalau niat jadi kalau yang ngaji sambil nyender tiduran, biar kata ngiler juga tetap dapat pak. Asal niat udah gitu kita niat iktikaf, kita juga ikut ngaji, ilmu kita nambah. Alhamdulillah, tidak termasuk dalam golongan orang yang merugi, insya. Wa man amila bima alima aurasallahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Dan barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan untuknya ilmu yang tidak ia ketahui. Jadi siapa yang mengamalkan ilmu yang kita ketahui, Allah akan menambahkan ilmu yang belum kita ketahui. Wa man atala amalahu lam yakhlus amaluhu. Dan yang terakhir, siapa yang panjang angan-angan, maka amalnya tidak akan ikhlas. Siapa yang banyak kemauannya, panjang angan-angannya, ngayalnya banyak, orang itu tidak akan ikhlas. Jadi jangan kebanyakan ngayal. Apa sih ngayal? Kalau saya lagi kecil suka liatin orang tua ya, itu anaknya di pangku gitu ya, anak ganteng, anak raja, padahal bapaknya hansip. Jadi jangan kebanyakan angan-angan, karena kebanyakan angan-angan itu amalnya tidak akan ikhlas. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La
Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Allah, 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 La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Hu Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami' awliya illa wa ashfiya illa khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya al-kawni ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس والشاعر بن عبد الله بارش والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن اللطاس والحبيب علي بن حسين اللطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باشر والشيخ محمد بن أحمد مشموش والشيخ معلم شافعي عزمي بن صالح الريدي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلت ثرواهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. الحمد للغفور للعبد ذي والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الكرام والصالحين في قدوة
المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لذا أشرفنا فتوب علينا توبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عداد التصمي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita doakan guru-guru kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Moga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga Fatihah kita sampaikan kepada guru kita, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan, Allah berikan kemudahan dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kemarin rapat DKM katanya insya Allah mau motong sapi kalau ada. Terus kata DKM kalau bisa, kalau ada sapinya entar dagingnya yang dibagi yang ibu-ibu pengajian dulu, katanya gitu. Kalau ada. Kalau kagak ada, Om Salim, Allah mahfad, Allah mahfad. Kalau nggak ada ntar ke pasar aja, ke pasar ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, kita dapat berjumpa kembali pada pengajian-pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.